Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rido dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 keamanan jaringan, yang dimana di sini sudah tertera untuk praktikum, gitu ya. Yang pertama terkait serangan terhadap jaringan praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing, dan yang kedua serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum SQL injection. Mungkin yang pertama ini saya jelaskan praktikum yang sudah disediakan. Yang pertama, langkah awal instalasi Cisco Packet Tracer Student. Ini sudah saya lakukan instalasi, kemudian mengupload atau membuka file packet tracer bahan praktek DHCP palsu yang sudah disediakan. Jadi nanti tampilannya seperti ini, gitu ya, yang sudah saya upload dari file yang sudah disediakan. Kemudian dari hasil file yang diupload, di sini ada topologi. Nah, kalau dari topologi yang bisa saya tangkap, ini merupakan topologi jaringan. Topologi bintang, ya, di mana satu perangkat itu terhubung ke satu switch di sini. Itu masuknya ke topologi bintang. Dan juga di sini sudah disediakan terkait alamat tabel alamat IP-nya, ada DHCP server, DNS server, web server, PC0, PC1, PC2, sampai web server palsu. Kemudian dari topologi tersebut terdapat 2 jaringan, ada jaringan 192.0 dan 192.168.20.0, di mana nanti masing-masing server, DHCP server itu dikonfigurasi sebagai berikut. Kemudian dari web server, dari server yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, di sini ada 2 PC, gitu ya. Di PC0 pastikan PC0 dan PC1 dapat mengakses web www.coba.com. Di sini adalah yang asli, gitu ya. Kemudian nanti pastikan pula PC0 dapat mengakses web server palsu, gitu ya, dengan alamat seperti berikut yang sudah disediakan. Oke, mungkin saya coba langsung di sini untuk akses yang asli dulu. Nah, di sini kata-katanya selamat data di ptcoba.com. Ini kalau saya akses di yang palsu dengan alamat IP 192.168.20.10, nah, di sini akan tampil selamat datang di ptcoba.com. Oke, itu untuk yang pertama, ya, untuk yang DHCP palsu. Kemudian untuk yang DNS spoofing, nah ini sudah saya sediakan di sini untuk DNS dan DHCP server palsu. Nah, di sini sebentar, coba saya setting untuk DHCP-nya
Ini sudah saya settingkan sesuai dengan tutorial yang sudah disediakan di DHCP, di DNS dan DHCP palsu. DHCP-nya disesuaikan seperti ini. Start IP address-nya di di start 50, kemudian DNS-nya juga disesuaikan. Ini DNS-nya disesuaikan juga seperti yang ada di tutorial gitu ya. Sudah saya sesuaikan di sini. Nah, kemudian bisa langsung dilakukan langkah analisis. Nah, dari PC0 di sini nanti dia akan memperoleh alamat IP address antara 50 sampai 90. Dia dapat IP sekian dan juga DNS servernya di 102. Nah, ini ketika nanti diakses gitu ya dengan menggunakan alamat www.coba.com, dia langsung akan mengarahkan ke palsu, ke alamat yang palsu. Kita coba di sini ke www.coba.com. Nah, sini pasti langsung diarahkan ke alamat yang palsu, yaitu selamat datang di PT coba.com. Itu untuk yang poin 1 ya, terkait DNS spoofing. Kesimpulannya, menurut saya dari praktek ini bahwa DNS dan DHCP spoofing dapat memanfaatkan kelemahan distribusi alamat IP dan domain di jaringan, sehingga aksesnya dapat dimanipulasi gitu ya, sehingga tampilannya di sini bisa disesuaikan dengan alamat yang bukan aslinya. Itu untuk nomor 1. Kemudian lanjut untuk yang nomor 2, praktek nomor 2. Yang praktek nomor 2 di sini soalnya serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum SQL injection. Yang pertama, akses alamat ini gitu ya. Ini sudah saya akses alamatnya. Nanti di sini disuruh melakukan inputan username, user@gmail.com, kemudian saya masukkan di sini password. And error occurred, berarti masih belum bisa. Masih belum bisa juga. Saya coba
sudah berhasil masuk ke dalam loginnya ya. Oke, kesimpulannya dari saya terkait dengan SQL injection ini terkait kombinasi huruf, kombinasi password ya, kombinasi password untuk penginputan tanda besar kecil, kemudian tanda baca seperti tadi ada ketik, terus ada tanda plus, kemudian ada minus-minus setelah satu itu adalah suatu kunci untuk dari sisi password agar tidak mudah dibobol gitu ya, atau mungkin di hack untuk terkait dengan. Sekian dari saya untuk tugas 1, kurang lebihnya mohon maaf.